Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Why, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa. Karena market lagi bearish. Wow. Seperti Bitcoin dan beberapa altcoin masih koreksi lah ya. Masih melempem. Bitcoin tapi cukup lumayan di angka 70 ribuan dolar, lagi melempem lah ya, tapi oke lah ya, Bitcoin masih tertahan di atas 70 ribu daripada di bawah ya, atau di angka kemarin itu 67 ribu ya, tapi hari ini cukup lumayan oke. Dan ini kita lihat ada beberapa altcoin juga yang sepertinya ada yang warna hijau dan ada juga sebaliknya oke ya. Nah, kira-kira pakai exchange luar apa bang selain pakai exchange lokal seperti Toko Kripto, Indodex, kemudian Pintu, Trip, Bittime dan lain sebagainya? Saya pakai exchange luarnya Bitget. Kenapa pakai Bitget sih bang? Enak sih ya menurut saya, trade-nya juga 0%, kemudian untuk store atau withdrawnya itu bisa menggunakan peer to peer, jadi ya nggak pakai biaya lagi ya. Dan enaknya lagi, kalian klik aja itu di deskripsi video ada tulisannya Bitget. Nah di situ kalian bakal dapat kotak misteri senilai 20 SGT, jika dirupiahkan tuh kurang lebih 350 rupiah sampai dengan 400 ribu rupiah. Nah lumayan banget kan, apalagi masih di spesial Hari Raya Idul Fitri ya. Dan di sini kita lihat ada juga beberapa altcoin yang cukup menarik perhatian banget ya di Hari Raya Idul Fitri ini. Tapi, nah kita lihat juga selain pakai exchange Bitget ini enak menurut saya, kemudian kalian juga bisa dapat kesempatan iPhone 17 Pro Max dan 6.200 USDT yang bisa kalian dapatkan dari Bitget tersebut ya. Dan kemudian nggak ada namanya gangguan, nggak ada pemeliharaan, terus enak aja dan lancar sih menurut saya ya, pakai Bitget ini. Tapi kalau kalian klik aja di deskripsi video itu ada otomatis yang dapat 20 STT ya. Di kotak misterinya lumayan banget nih buat di Hari Raya Idul Fitri ini ya. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan aset kripto. Oke, kita lihat nih ya. Ini lagi-lagi well dari Bitcoin ya. Perusahaan MicroStrategy, Michael Saylor ya, CEO-nya. Dia baru saja beli Bitcoin dengan jumlah yang fantastis. Dia beli lagi 75 juta dolar di minggu ini ya. Jadi atau lebih dari 76 juta dolar ya. 1 juta dolar aja kurang lebih 17 miliar rupiah. Bayangkan 1 juta dolar 17 miliar rupiah. Kalau 76 juta dolar ya kalikan aja ya. Jadi ini gila banget ya. Dan di sini dia menahan di atas 4,32 miliar dolar dalam bentuk Bitcoin, atau lebih dari berapa ratus ribu gitu ya yang dia tahan. Bitcoin itu banyak banget gitu ya di sini. Bahkan dia gencar banget dalam di bulan 1 tahun ini, atau mungkin di awal tahun 2026 ini dia semakin gencar banget beli Bitcoin ya. Bahkan di sini kita lihat ya, di kemarin tuh beli 1031 Bitcoin yang dia tahan, dan sampai dengan detik ini dia menahan 762.099 Bitcoin. Gila banget ya. Kalau 1 juta Bitcoin aja udah menyamai pendiri dari Bitcoin sendiri ya, Satoshi Nakamoto. Wah, ini gila banget ya. Pokoknya Michael Saylor nggak ada hentinya buat beli Bitcoin ya. Ini dia kencang banget. Ini bener-bener well Bitcoin ya. Dan harga rata-rata dia beli Bitcoin tuh saat ini itu 75.000 per Bitcoinnya. Meskipun ya belum koreksi, dia masih belum mengalami keuntungan. Tapi dia optimis banget karena dampak setelah halving Bitcoin itu benar-benar berlaku banget ya. Kalian bisa lihat di siklus halving Bitcoin kan terjadi 4 tahun sekali. Nah, kita lihat aja di 2016 halving Bitcoin yang pertama kan 2012, kemudian 2016, yang kedua tertingginya 2017. Kemudian 2020 halving Bitcoin ketiga tertingginya 2021 atau satu tahun setelahnya ya. Kemudian halving Bitcoin kemarin di tahun 2024 tertingginya 2025. Terjadinya hampir seiring 1 tahun setelah halving Bitcoin tersebut terjadi. Dan itu benar-benar gila banget ya. Dan bayangkan, jadi kalau kita lihat siklus halving Bitcoin selanjutnya itu terjadi di tahun 2028. Berarti tertingginya 1 tahun setelahnya, yaitu tahun 2029. Nah itu well Bitcoin udah mengantisipasi di halving Bitcoin selanjutnya. Makanya mungkin mereka berspekulasi momen biris inilah mereka memanfaatkan untuk melakukan itu terhadap Bitcoin tersebut ya. Oke, selanjutnya datang dari PP. Banyak banget yang minta update terbaru. Bang, tolong update terbaru dong dari PP. Oke, kita ulas ya. Tapi ingat tetap disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena pendali keuangan adalah diri kalian sendiri. Karena bermain aset kripto itu sangat-sangat beresiko. Tidak disarankan, nggak boleh FOMO terhadap aset kripto. Karena memang sangat beresiko ya. Jadi tidak disarankan banget untuk menahan sebuah aset kripto. Dan saya juga
tidak mengajak untuk menanam sebuah aset kripto karena memang sangat beresiko banget ya. Nah, kalau kita lihat harga PP per hari ini itu cukup koreksi tapi masih stabil ya. Padahal di minggu kemarin itu kencang ya buat si PP dalam satu pekan terakhir sempat naik 30-an%, kemudian terjadi koreksi dan kita lihat market cap mereka saat ini di angka 1,4 miliaran dengan market cap-nya di angka 47 dengan volume pedang mereka naik 3,19% di atas 358 jutaan dolar ya. Dan kalian tahu nggak, holder PP saat ini itu sudah mencapai 510.089 holder. Jadi wah, naik banget nih ya holder PP dalam satu pekan terakhir atau di bulan Maret ini aja gitu ya. Apalagi menuju di bulan April, kita lihat aja holder mereka memanfaatkan momen bearish ini untuk melakukan entry terhadap PP. Mungkin ya ditunggu hype selanjutnya ya. Dan hampir dikatakan PP adalah salah satu meme coin yang menurut saya sih lengkap ya, sudah listing di beberapa exchange besar, termasuk ada di Binance, ada di Coinbase Exchange, ada di Bitget, ada di Robinhood, ada di Bybit, ada di Get.io, KuCoin, dan lain sebagainya. Udah banyak ya beberapa exchange yang melistingkan dari si PP tersebut. Nah, kemudian juga ada beberapa tweet yang menarik dari si PP. Kemudian di sini ada Circle Just Made ada 500 juta USDT didapatkan. Wah, ini keren banget ya, Circle baru mendapatkan 500 juta USDT. Dan kita lihat ada beberapa tweet juga dari Huobi Global. Ini ada beberapa karakter meme, ada salah satunya ada PP juga di dalamnya. Kemudian juga ditambah juga Huobi Global ini gencar banget nih nge-tweet tentang beberapa karakter meme coin, termasuk ada Banana Skull. Ya, ada Banana Skull ini sini kalau bisa lihat. Ada juga Michi, ada Shiba, ada Pipin, ada Baby Dogecoin, ada juga si PP ya. Nah, kemudian PP Nakamoto, Elon Musk. Ini kita lihat karena di sebelumnya itu ada tweet terbaru dari Elon Musk yang mana nge-tweet gambar guguk Shiba Inu dan ada beberapa guguk kategori, mungkin kalian paham ya ini kategori guguknya apa, tapi sini saya tahunya ada Shiba Inu aja, mungkin ada bernuansa Dogecoin juga ya. Dan ini banyak banget dibales ya atau di retweet oleh beberapa karakter meme coin ya, salah satunya dari si PP, kemudian dari Shiba Inu, dan Dogecoin juga. Kemudian kita lihat juga ada beberapa tweet lain di sini selain dari tweetnya Elon Musk, kemudian juga Huobi Global ya. Di sini ada gambar PP yang sedang bertapa atau meditasi. Nah, ini selamat ucapkan selamat pagi ya, mungkin ini. Dan kemudian juga Huobi Global, pokoknya karakter meme coin yang kuat saat ini masih dipegang oleh karakter PP ya. Kemudian dari Poloniex Exchange pun dari Crypto.com memasukkan beberapa karakter meme coin termasuk masuk dalam Crypto Combat ya. Ini memang lagi hype-nya film Mortal Kombat ya, yang main itu kalau nggak salah Joe Taslim ya. Nah, di sini kita lihat ada karakter PP, ada Dogecoin, ada Pengu juga yang mana masuk dalam Crypto Combat. Kemudian dari Poloniex Exchange pun ya nggak mau ketinggalan dengan momennya hype film tersebut ya. Dia menambahkan tweet gambar meme coin dari PP dengan karakter sebagai pahlawan atau kesatria di sini ya. Kemudian di sini juga ada Poloniex Exchange juga ditambah dengan karakter di museum yang menggambarkan karakter lukisan PP di dalamnya. Wih. Dan ditambah juga Huobi Global, beberapa meme coin juga ditambahkan dalam serta Poloniex Exchange ya. Sepertinya ini beberapa meme coin yang sering banget di tweet oleh beberapa exchange, salah satunya adalah si PP tersebut. Makanya kita tunggu aja sebenarnya hype di PP apakah bakal terjadi di bulan April ini. Kita tunggu aja ya. Yes, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat-ingat ya, semua disclaimer dan dior. Kenapa? Karena dari keuangan adalah dari kalian sendiri. Selalu gunakan yang dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.